Terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, "Loh, kenapa gaduh?" Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin itu. Makanya nggak boleh ketemu jenengan itu. Kata Nabi, "Ndak apa, suruh ketemu saya." Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, "Apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina?" "Iya ya Rasulullah." Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik, pertama. Kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi. Kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atuhibbuhu li ammatik, kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset oleh Nabi, dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah, tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum, ya kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak, ij'al idama ka'al ju'a, ya lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju', jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya, makanya Kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau. Karena sebetulnya itu ndak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren lah sekarang itu. Ngaji sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, enggak dapat apa-apa. Kalau sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati enggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya itu. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi, di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditasih Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yuristu bainahum ad-dhaghain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan itu bisa yurisud dhaghain, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi itu tidak wilayah saya. Tapi itu tidak wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu.
Cerita-cerita itu masyhur itu. Dulu ini cerita lagi ke Habib Quraisy di Abi Quraisy ya. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah. Mestinya beli tanah seisinya. Lala tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak, ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya nggak mau, enggak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar nggak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang tuh udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi andekan saya politik, mungkin contohnya nggak usah di MK lah, dimenterikan gitu. Bisa andekan saya politikus. Tapi tidak itu tidak wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir. Benan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi-diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim benan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja. Hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Abi Quraisy, Profesor Quraisy. Sekian, dan saya tidak salam dulu karena pasti provokatornya ini merovokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah. Ini jadi tidak indah. Masa orang sesantun saya dibilang harimau, itu kan kacau itu. Itu nggak benar itu. Karena kalau di Indonesia, oh ini negara nggak benar kayak hukum rimba, yang kuat menang. Yang kuat itu kan harimau, wah, jadi masalah kan. Tapi saya maafkan karena di dunia kiai ini masih mu'alaf, latihan kiai. Saya alhamdulillah orang-orang UGM memang sering ketemu saya dulu zaman Pak Panut. Ini ke rumah saya ganggu ya berkali-kali. Jadi ya enggak apa-apa, silahkan salah karena Allah Maha Pemaaf gitu. Monggo mikir. Pakai ini mau pakai sana. Terima kasih banyak Gus Baha. Alhamdulillah ya. Salah satu di antara kelebihan Gus Baha, ini salah satu aja. Banyak sekali kelebihan, tapi salah satunya adalah beliau selalu bisa membawa agama menjadi lebih mudah difahami, menjadi lebih konkret dengan kita, dan menjadi lebih relevan dengan kehidupan kita. Beliau kalau menafsir selalu punya catatan-catatan. Kalau bagi banyak orang ini baik atau bahkan mutlak baik, beliau selalu ada kecualinya. Berhubungan dengan orang kaya baik, tapi ada catatannya. Berhubungan dengan orang yang miskin misalnya, oleh banyak orang dianggap tidak baik, tapi beliau bisa menunjukkan kelebihannya. Berhubungan dengan orang yang punya jabatan tinggi, beliau ada catatannya. Berhubungan dengan orang yang tidak punya jabatan, beliau ada catatannya. Sehingga ketika kita mempraktikkan agama itu selalu ada ruang-ruang untuk menafsir, untuk berpikir, dan tidak begitu saja mengikuti tafsir yang hitam putih. Ini salah satu di antara kelebihan Gus Baha dalam semua apa yang beliau sampaikan. Nah nanti silahkan Bapak Ibu teman-teman sekalian mempersiapkan pertanyaan yang terbaik. Sebelum itu kita akan minta kepada Profesor Quraisy Shihab untuk juga menyampaikan paparannya. Dan sebagai informasi Pak Quraisy, ini yang hadir pada hari ini bukan cuma mahasiswa yang muslim saja. Jadi beberapa mahasiswa yang non muslim pun ikut hadir, ikut mendengarkan Pak Quraisy dan Gus Baha. Ini kesempatan yang sangat istimewa. Silahkan Prof. Quraisy Shihab untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu Rektor yang saya hormati, saudara moderator, Pak Gus Baha, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh selalu terkagum-kagum dengan Gus Baha. Dapat saja dia